Ci, ada apaan lagi ya, Ci? Terima kasih Pak Sekjen PMI dan Pak Prof. Tadi kita sudah kenalan, Prof. Zubairi Jurban, lalu kemudian Kak Angela. Sambil nunggu dua narasumber kita lagi, kita akan mulai saja. Dan kita ini akan bicara tentang ya seperti yang strategi, kemudian apa hal-hal yang perlu diantisipasi oleh stakeholder, pemerintah, lalu kemudian juga PMI selaku orang mitra pemerintah, kemudian juga masyarakat dalam menghadapi fase transisi yang sudah di DKI minggu ini. Tadi sudah sholat Jumat, lalu kemudian gereja juga pasti sudah dibuka minggu nanti ke arah new normal, gitu kan ya. Nah, dengan segala hormat, pertama saya akan tanya ke Pak Sudirman saya dulu, lalu dilanjutkan oleh Prof. Zubairi. Prof. Zubairi sudah menyiapkan makalah yang luar biasa dalam kondisi kesibukan beliau. Lalu kemudian Kak Angela, nanti Bung Hendri Satrio sebagai analis politik, komunikasi politik, dan mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur Pak Riza Patria segera bergabung, mungkin sedang rapat sekarang di kantornya. Nah, silakan Pak Dirman, kita pengen tahu nih apa yang sudah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dalam konteks saat ini maupun antisipasi fase transisi ini, Pak. Karena setahu saya banyak yang sudah dilakukan oleh PMI, dari mulai penyemprotan diskon di tempat ibadah, lalu kemudian melakukan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, lalu kemudian juga banyak hal yang dilakukan oleh PMI. Nah, kita pengen tahu update terakhir apa yang dilakukan oleh PMI untuk mensosialisasikan hidup bersih dan sehat, lalu kemudian juga membantu pemerintah dalam mengatasi COVID, lalu kemudian juga fase transisi ini, Pak, menuju era new normal gitu ya, atau normal baru. Silakan Pak Dirman. Terima kasih Mas Endi, Bapak dan Ibu narasumber yang hadir di sini, Profesor Zubairi dan juga Ibu Angela. Banyak sekali kita bisa berbagi informasi, bertukar pikiran untuk bagaimana kita terus berkontribusi membantu masyarakat menghadapi wabah COVID ini. Saya kira kita semua punya perasaan syukur karena apapun dengan segala plus minusnya, keseluruhan itu mengalami kemajuan, terutama yang terjadi di Jakarta. Kalau kita mendengar kemarin paparannya Pak Gubernur lewat media, lewat televisi, nyata sekali bahwa data-data yang ada itu menunjukkan kemajuan yang berarti, dan mudah-mudahan Pak Wagub segera bergabung nanti bisa menjelaskan dengan baik. Kami di Palang Merah sejak Januari memang sudah Pak Sudirman Said itu di-mute, Pak. Suaranya nggak keluar, Pak. Oh, maaf. Sorry. Saya mesti mengulang mungkin ya? Pak, diulang aja, Pak. Karena Baik. tidak terdengar sama sekali, Pak. Mohon maaf. Jadi terima kasih sekali lagi Prof. Zubairi dan Ibu Angela, dan juga ada Mas Hendri dan kawan-kawan media. Kita bisa berbagi informasi di forum ini. Yang pertama, kita semua tentu punya rasa syukur dan tetap waspada karena dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tren keseluruhan mengalami perbaikan. Terutama yang kita rasakan sebagai epicentrum awal adalah Jakarta. Dari penjelasan Pak Gubernur kemarin pada waktu press conference yang kita ikuti di media, angka-angkanya dan juga aspek-aspek yang dikelola mengalami kemajuan sangat berarti, dan itu menjadi trigger
untuk menjadi justifikasi mengapa Pemda DKI menetapkan Juni sebagai masa transisi menuju kepada normal baru, dan mudah-mudahan betul-betul transisi ini menuju kepada perbaikan. Tentu saja Pak Dokter akan lebih tahu tuh soal bahwa kita masih diintip resiko untuk munculnya gelombang kedua. Karena itu sikap yang paling penting bagi kita adalah yang sudah kita capai, kita syukuri, kita hargai, tapi tetap waspada supaya risiko memburuknya kembali itu tidak terjadi. Saya ingin menjawab yang disampaikan oleh Mas Andy, apa yang dikerjakan Palang Merah selama ini. Sejak Januari, sebetulnya kita sudah membina kontak reguler dengan Palang Merah dari 51 negara, karena itu bagian dari komunitas kita. Saya sebagai sekjen punya forum reguler 3 minggu sekali, melakukan webinar untuk mendapatkan update dari negara anggota federasi dan anggota Komite Nasional Palang Merah untuk saling berbagi informasi dan perkembangan. Dan pada waktu itu sikap PMI di Indonesia meskipun kelihatan masih santai pada waktu Januari, tapi kita sudah mengatakan ini hanya soal waktu karena Indonesia begitu terbuka, lalu lintas orang asing di banyak bandara terjadi dan di banyak pelabuhan, dan karena itu sejak itu kita bersiap-siap, berancang-ancang kampanye risiko atau komunikasi risiko, memberikan penjelasan pada masyarakat lewat flyer, lewat medsos, lewat speaker keliling kampung, itu dikerjakan oleh relawan PMI. Nah, secara keseluruhan Pak Ketua Umum punya teori, Pak JK punya teori segitiga menghadapi corona. Yang pertama menghindar katanya, yang kedua adalah attack atau menyerang, yang ketiga mengobati. Yang pertama itu dengan cara mengajak masyarakat hidup bersih, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, itu menghindar dari serangan virus. Yang attack itu ya virusnya dibasmi dengan cara apa? Dengan cara menyemprot cairan disinfektan di berbagai tempat yang menjadi titik-titik di mana virus itu bisa berada, yaitu tempat umum, tempat ibadah, sekolah, terminal, pelabuhan, bandara, jalan-jalan yang memungkinkan orang itu berhenti kemudian meninggalkan jejak kalau ada virus. Nah, yang ketiga mengobati. Mengobati itu domainnya disiplin kesehatan, Kementerian Kesehatan dan pemerintah barangkali. Nah, PMI fokus di dua. Yang pertama, satu kampanye penyadaran pada masyarakat, masih terus kita lakukan sekarang. Kemudian yang kedua adalah penyemprotan. Dan sekarang ini kalau boleh dilaporkan, sampai kemarin kita sudah mencatat 63.547 lokasi atau titik yang kita semprot di seluruh Indonesia. Dan menjangkau kalkulasinya 38.645.000 beneficiary. Kemudian melakukan kegiatan health promotion atau promosi kesehatan, penerangan-penerangan, itu menjangkau kurang lebih 3.373.000 orang. Di luar itu kita juga membagi berbagai paket-paket kesehatan, dari mulai dukungan kepada petugas medis, masker APD untuk medis, sampai kepada pembagian sarung tangan, sabun, kemudian masker untuk masyarakat, APD untuk petugas-petugas Palang Merah dan juga relawan-relawan. Sekarang ini kita mengerahkan kira-kira 600 unit kendaraan, dari mulai ukuran paling kecil roda 3, motor roda 3, kemudian pickup dengan pompa sampai pada tangki dengan penyemprot, gunner namanya. Itu total di seluruh Indonesia kira-kira 600. Yang lain-lain operasi logistik kita kerjakan dengan membangun gudang khusus untuk operasi COVID. Sekarang ini mula-mula ada di Jakarta saja, sekarang ini Surabaya juga sudah ada, kemudian 2 daerah yang
sedang menjadi perhatian pemerintah, yaitu Makassar atau Sulawesi Selatan dan Kalsel juga akan menjadi sasaran berikutnya untuk dimobilisasi. Tapi hampir 500 cabang PMI di seluruh Indonesia aktif bekerja dan melibatkan tidak kurang dari 6.900 personel terlatih, dan kemudian bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan Pramuka, dengan organisasi keagamaan di tempat masing-masing. Di luar itu, kita sudah masuk pada kegiatan menyampaikan bantuan sosial, membagi sembako kalau kebetulan ada yang nyumbang, dan juga masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga bekerja sama dengan lembaga Eijkman, karena kebetulan kita punya 123 unit donor darah di seluruh Indonesia. Harapan kita plasma dari pasien yang sembuh itu bisa kita gunakan sebagai obat untuk menjaga ketahanan tubuh dari pasien yang masih terkena dan sekarang dalam proses uji laboratorium. Tentu saja masih makan waktu, tapi di banyak negara menurut Prof. Amin Subandrio terbukti cukup efektif. Nah, ini kita juga ikut terlibat dalam penyiapan ini. Saya kira sebagai pengantar ini dulu Mas Hendy, dan nanti kita lanjutkan kalau ada hal-hal lain yang perlu di-share. Nah, bottom line-nya adalah kembali kita syukuri ada progres, tapi tetap harus waspada karena pengalaman Singapura yang sangat kecil negaranya, sangat organize, rapi, bersih, health system-nya bagus, tahu-tahu muncul ledakan dari klaster yang tidak diduga-duga. Itu akibat keteledoran gitu ya. Hingga asrama-asrama yang penuh imigran dari negara-negara yang lebih rendah ekonominya, dari Bangladesh, dari Filipina, dari kita juga ada, tiba-tiba menjadi klaster baru, kemudian menjangkiti masyarakat setempat. Dan Singapura, Prof tahu bahwa pernah jadi juara Asia Tenggara kan, karena jumlah kasusnya paling banyak. Nah, kita tidak ingin di Indonesia terjadi begitu, karena itu mari tetap waspada dengan mendorong pola hidup bersih dan tetap menjaga optimisme. Mungkin demikian Mas Hendy, silakan di. Pak Sekjen, kalau saya ingin menambahkan juga, apa mobilisasi PMI dalam konteks mungkin ada kenaikan yang lumayan tinggi di Jawa Timur, Kalsel, dan Sulsel. Kalau di Jakarta pasti lebih mudah mobilisasi berbagai alokasi asetnya. Apa yang dilakukan? Ya. Kemudian critical point ini sebelum menuju ke katakanlah di normal, walaupun di DKI sebagai center, tapi apakah antisipasinya dan pengalaman PMI yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat terutama supaya fase transisi di Jakarta berjalan baik, dan pada sama mobilisasi di PMI ke kota-kota, terutama Jatim yang agak memperhatikan ini akan dilakukan. Ya. Gimana Pak? Terima kasih. 2 minggu lalu kami berkoordinasi dengan BNPB dengan gugus tugas nasional. Kemudian Pak Ketum 2 hari lalu juga sempat bertemu dengan Pak Presiden, dan beliau diberi amanat atau diberi mandat untuk membantu sepenuhnya titik-titik yang tadi disebut masih sangat kritikal, yaitu Jawa Timur, Kalsel, dan Sulsel. Ada 6 provinsi sebetulnya, tapi yang 3 sangat berat. Apa yang dikerjakan dalam waktu 2 pekan ini, kita memobilisasi mungkin 1/3 dari armada kita yang selama ini operasi di Jakarta bergeser ke 3 tempat ini. Ke Jawa Timur dikirimkan 10 tangki penyemprot, dan juga ada tambahan 10 pick up. Sekarang lagi dibelikan lagi kira-kira 10.000 tangki manual untuk dibagi juga di 3 tempat ini. Kemudian tadi dibangun gudang logistik khusus untuk operasi Jawa Timur, dan juga di Makassar. Yang Kalsel belum. Jadi personil
logistik, alat-alat, sebagian digeser ke timur dan ke Kalimantan nanti. Kemudian alhamdulillah BNPB memberi support pendanaan sebagian operasi, jadi lumayan nih operasi di Jawa Timur kita agak tenang karena di backup oleh dana dari BNPB. Itu yang kita kerjakan. Training untuk operator kita kerjakan baik lewat online maupun bertemu langsung dengan tetap menjaga protokol COVID. Nah, critical point tadi, menurut saya kuncinya ada 3 ya. Nomor 1, bagaimana kita bergerak dengan data. Artinya yang disebut sebagai scientific approach, pendekatan ilmiah. Mendengar ahlinya, mendengar prof, mendengar ahli kesehatan masyarakat, jangan dipolitisir, gitu. Sehingga seluruh langkah-langkah itu betul-betul didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan teknis kesehatan dan keselamatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu masyarakat dituntut atau diajak untuk disiplin, karena betapapun polisinya baik, tapi kalau masyarakat tidak mengikuti, itu juga risikonya tinggi. Jadi harus ada mobilisasi besar-besaran, seluruh tokoh berpengaruh untuk mengajak supaya masyarakatnya disiplin. Semakin tidak disiplin, makin lama itu. Dan belajar dari 6 negara yang dianggap terbaik menyelesaikan ini, selalu kuncinya adalah kebijakan, pendekatan ilmiah, disiplin, dan juga leadership untuk menggerakkan ini semua. Nah, yang ketiga, kerjasama dari pemerintah dan juga para stakeholders. Ini bukan tugas pemerintah semata-mata, tapi tugas seluruh masyarakat. Palang merah ada di tengah antara pemerintah dan masyarakat, dan mudah-mudahan bisa jadi jembatan. Tadi melibatkan seluruh unsur yang memang harus berkontribusi dalam menyelesaikan ini. Kalau 3 ini kita kerjakan, harusnya sih risiko-risiko yang tadi dikemukakan bisa kita kelola. Tapi kita memahami masyarakat kita ini cenderung disiplinnya rendah, karena itu ya harus cerewet, mau nggak mau gitu. Komunikasi harian itu mesti dikerjakan untuk mengingatkan bahwa ini kita masih punya masalah serius, bukan masalah sepele. Demikian Mas Endi. Mas Endi kayaknya masih mute itu. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif. Saya lihat nanti kita lanjut lagi. Ya. Nah, berikutnya kita ke Pak Prof. Zubairi. Pak Zubairi mungkin di-unmute anunya, mikrofonnya. Ya. Nah, halo. Ya. Ya, kedengaran. Silakan Prof. Silakan. Kalau lihat makalah, Prof mau menjelaskan juga makalah mungkin secara singkat. Tapi intinya adalah seperti tadi saya katakan, kondisi ideal seperti apa nih? Karena Indonesia sangat luas, sangat kompleks, dan juga pada saat yang sama, kalau kita mengacu ke WHO sendiri, panduan WHO masih lumayan jauh lah ya. Tapi mau nggak mau, karena ini ada desakan interaksi sosial, kemudian juga mendorong ekonomi, karena alasan pemerintah kalau ekonomi nggak jalan, nanti sumber-sumber kesehatan juga jadi susah gitu kan. Kalau fokus kesehatan, ekonomi ini juga susah gitu kan. Jadi ini bagaimana Prof melihat dalam perspektif murni kesehatan dan sains seperti tadi Pak Dirman katakan. Terima Silakan kasih Prof. Pak Andi. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi sempat 3 kali putus kira-kira 20 detik. Oke. Baiklah, slide pertama mungkin kita agak cepat saja. Kali ini yang akan kita bahas mengenai memang aspek mengenai new normal. Tapi mungkin perlu kita ketahui dulu mengenai data dulu di Indonesia. Ya saat ini kan yang positif 38.818 dan dalam 1 hari terakhir nambahnya 585. Nah, kalau dilihat dari slide ini, terjelas di sana dari provinsi ke provinsi itu memang amat sangat bervariasi.
Aceh 20, Bali 510, Banten 965 dan seterusnya ada yang lumayan berat ya, Jakarta sama Jawa Barat, Jawa Timur, dan sekarang Jawa Timur. Apakah slide-nya bisa ditayangkan? Halo. Mohon slide ditayangkan. Iya, berikutnya. Lanjut, slide ketiga saja. Nah, kalau dunia ini rencana bisa dilihat. Namun ini yang mengagetkan adalah Amerika itu tadinya sama juga negara lain nggak ada, tahu-tahu menjadi hampir 2 juta orang yang terinfeksi sekarang. Ini Brazil juga tadinya urutan di bawah mendadak naik ke urutan kedua. Jadi memang kalau melihat banyak negara ini sebagian besar ya Amerika, Spanyol, Inggris, Italia, Jerman itu termasuk negara maju. Jadi kelihatannya tidak ada pengaruhnya mengenai tingkat ekonomi suatu negara. Berikutnya. Lanjut. Nah, ya, jadi penyakit ini mempunyai banyak aspek, aspek medik, ekonomi, sosial, psikologi. Medik maksudnya bagaimana menangani pasien yang mendadak sesek harus masuk ICU, kemudian pasang ventilator dan sebagian meninggal. Namun di pihak lain, tim kesehatan juga melihat bahwa sebagian besar rupanya bisa membaik sendiri, jadi 98% kondisinya ringan. Namun yang sebagian kecil memang harus masuk ICU dan meninggal. Untuk aspek ekonomi, slide berikutnya, kaitan dengan new normal nanti kan kita menjadi ya saat ini walaupun sudah dimulai, namun tolong diingat bahwa dari beberapa dari kereta api dari Bandung kembali membatalkan seluruh perjalanan KA. Jadi walaupun mau melepas PSBB, namun juga kelihatannya masih harus lebih hati-hati. Ini saya kira bagus sekali setelah evaluasi ulang, kemudian tetap dibatalkan mengenai kereta api. Kemudian aspek ekonomi ternyata menurut Kadin bukan 4 juta, namun 15 juta yang PHK ini masalah berat. Dan baru saja saya mendengar bahwa Garuda ada cukup banyak pilotnya 181 yang putus kontrak, jadi membuat masalah ekonomi makin berat. Namun di pihak lain atau itu juga pemerintah menilai berbagai macam kondisi di Indonesia dan 102 kabupaten sudah diberi izin kegiatan kembali. Lanjut. Nah, masalahnya kita ini amat luas, jadi tidak bisa disamakan DKI dengan Surabaya, Jogja, Labuan Bajo, Papua. Ya, Labuan Bajo ini misalnya saya baca di media bahwa cukup banyak kapal yang rupanya tidak terpelihara karena nggak ada turis, itu menjadi terendam air. Dan Indonesia kita Komunian itu ya, yang amat disayangkan sebelum PSBB pun dilonggarkan, kelihatannya pasar-pasar sudah mulai ramai. Ini yang kemudian terjadi klaster-klaster baru. Jadi di satu pihak banyak tempat kabupaten di Indonesia yang perkembangannya sudah menggembirakan, namun di beberapa tempat masih
PSBB-nya belum baik dikerjakan. Lanjut. Iya, jadi PSBB tujuannya adalah untuk memotong rantai penularan. Kalau rantai penularan sudah kelihatannya terpotong, tidak ada penambahan kasus, apalagi kalau yang meninggal makin sedikit, hari demi hari, maka PSBB dilonggarkan dan kita masuk ke new normal. Ini idealnya, namun kelihatannya pemerintah tidak bisa menunggu sampai angka kematian terus menurun karena masalah ekonomi. Jadi memang new normal diberlakukan untuk beberapa kabupaten, dan memang beberapa kabupaten itu berbeda sekali dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat ataupun Jakarta. Lanjut. Iya, kapan idealnya PSBB dilonggarkan? Ini secara medis. Jadi ini tentu juga nanti harus diambil pertimbangan ekonomi nasional. Jadi pertama, bila peningkatan jumlah kasus semakin sedikit dan melandai. Untuk Indonesia ini nomor satu memang akan masih jauh, jadi nggak bisa juga menjadi parameter karena saat ini kita tidak hanya mendeteksi yang baru terinfeksi, namun juga mendeteksi yang sudah terinfeksi beberapa minggu yang lalu, tapi belum terdiagnosis karena belum diperiksa. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Namun kalau angka kematian bisa dilihat dari jumlah yang meninggal yang dilaporkan, yang PCR-nya positif, maupun jumlah yang meninggal dengan protokol PDP. Dan kapan idealnya dilonggarkan? Kalau rumah sakit tidak penuh lagi. Di Jakarta, rumah sakit rujukan sudah ditambah banyak sekali, sehingga relatif agak longgar. Sedangkan kalau di Surabaya, beberapa rumah sakit masih penuh, rumah sakit yang Erlangga itu bahkan untuk 2 minggu tidak bisa menerima tambahan pasien lagi. Tes masif sudah dikerjakan. Kita sudah mengerjakan tes yang luar biasa banyak. Namun karena penduduk kita ini juga luar biasa banyak, jadi ini masih sangat tidak cukup. Jadi idealnya harusnya sekitar beberapa ribu per 1 juta penduduk. Kita masih berkisar sekitar 1000-an. Sedangkan Singapura sudah 50.000, kalau Amerika sudah 45.000. Namun sambil juga waspada gelombang kedua, yang ternyata gelombang kedua ini misalnya ada di Singapura, tadi disampaikan bahwa dari mulai dianggap amat sangat baik, tahu meningkat, dan sekarang menjadi Singapura menjadi tetap masih nomor 1 paling banyak di Asia Tenggara. Kemudian kita harus belajar pengalaman negara-negara lain yang berhasil maupun yang kemudian gagal. Satu lagi pertimbangannya adalah R value ataupun R number yang berapa satu orang yang bisa menularkan ke orang lain. Kalau udah di bawah 1 itu memang waktunya PSBB dilepas. Berikut. Dan apa sih sebetulnya new normal itu apa? New normal sebetulnya mirip-mirip saja dengan PSBB, namun bedanya orang sudah boleh keluar rumah, sudah boleh bekerja, sudah bisa ke mall, ke tempat lain, dan juga bepergian. Jadi yang masih harus dikerjakan di new normal ini memang harus selalu jaga jarak, sebaiknya sih lebih sekitar jangan kurang dari 1,8 meter, kemudian jangan berkerumun, pakai masker bila keluar rumah, sering cuci tangan, dan kalau etika batuk bersin diterapkan. Kemudian mengenai yang terakhir ini, sekolah di rumah ini kalau mau dilepas harusnya yang terakhir. Jadi jangan sampai saat ini sekolah-sekolah mulai dibuka karena risikonya amat tinggi. Berikutnya. Iya, ini dampak baik pelonggaran adalah ke arah ekonomi, mulai roda ekonomi berjalan lagi dengan baik. Kalau dampak buruknya yang tadi Singapura begitu banyak klaster baru dari pekerja migran Bangladesh. Kemudian kalau Korea Selatan dari diskotek, tapi penambahannya nggak terlalu banyak sebetulnya, antara 67 sampai 90-an di sana. Amerika masih luar biasa tinggi, dan Prancis juga
masih tinggi, dan ternyata dampak pelonggaran di Amerika menyebabkan angka kematian melonjak tinggi. Demikian pula di Perancis yang akan kita lihat nanti berikutnya. Iya, ini di Amerika 3 Juni ini yang meninggal lebih dari 1.000 orang dalam 1 hari. Amerika memang terdiri dari beberapa negara bagian, namun cukup banyak negara bagian yang sudah melonggarkan lockdown-nya. Sedangkan Perancis, untuk Perancis mendadak juga 100 meninggal, ini juga amat tinggi untuk ukuran Perancis setelah pelonggaran PSBB atau setelah pelonggaran lockdown. Lanjut. Nah, yang berhasil baik ini hanya 2 yang saya lihat. Satu, New Zealand tidak ada kasus baru dalam 12 hari berturut-turut, sehingga lockdown selesai, walaupun untuk batas dengan negara lain dari di airport misalnya masih diketatkan. Yang berikutnya adalah Cina, masih ada satu tambahan, namun yang sebagian besar penambahan adalah justru dari luar negeri yang masuk ke Cina. Lanjut. Iya, jadi penularan, karena ini kita terkait dengan new normal, saya kira penularan dan bagaimana mencegahnya perlu dibahas sebentar. Semua orang bisa tertular, siapapun. Penularan mudah terjadi, lebih mudah dari influenza. Jadi memang amat mudah menular. Walaupun sebagian besar memang mild, sebagian besar juga OTG tanpa gejala. Jadi kemudian penularannya itu jaraknya sekitar jadi close contact, artinya kontak dekat kurang dari 1,8 itu baru menular. Dan droplets, batuk, bersin, bicara ini yang lebih penting jauh dibandingkan dengan yang ditularkan yang katakanlah dari meja atau kursi, kemudian kita puncak-puncak mata, tapi ini bukan yang utama. Jadi bisa ditularkan kalau menyentuh objek yang terkontaminasi. Dan juga yang harus hati-hati, ada OTG itu yang tanpa gejala, namun ada juga yang super spreader. Jadi kalau rata-rata satu orang itu mula-mula pandemi dulu itu menular ke 3 orang, yang super spreader ini bisa menular ke 7 orang, bahkan bisa menular ke 40 orang. Kalau dari manusia ke hewan ada 1-2, kalau dari hewan ke manusia sudah amat jarang sekali. Kalau yang manusia ke hewan itu ada beberapa harimau, singa, dan juga kucing yang tertular. Namun buat mereka ini gejalanya ringan dan cepat baik. Lanjut. Jadi siapa yang mudah tertular ini menjadi penting pada hidup yang new normal ini, karena kita harus memang bisa menular seperti cara tadi, namun pada lingkungan ini jauh lebih mudah menular. Itu yang pertama, kapal pesiar itu karena cukup lama di suatu ruangan dan banyak orang, sehingga di kapal pesiar Yokohama lebih dari 700 yang positif. Kapal induk di Perancis ini lebih dari 1.000 awak penumpangnya yang terinfeksi. Nah, kemudian juga kalau kita ke masjid atau ke gereja itu relatif ruangannya tertutup dan kita berdempetan, nah ini ternyata bisa menularkan cukup banyak. Baik di Masjid Taman Sari atau Taman Goa maupun juga di beberapa pesantren. Kemudian kalau di gereja Bethel itu ada di Bandung, kemudian juga dibawa keluar kota Bandung. Jadi kalau yang paling berbahaya, harusnya kita belajar dari Korea di awal-awal dulu, ternyata pertemuan-pertemuan di gereja karena tidak ketahuannya ini bisa menularkan bahkan sampai 5.000 lebih, di Perancis 2.500 lebih, dan juga ada juga klaster di Malaysia, di Petaling maupun di tempat lain. Jadi hati-hati kalau kita berada di satu ruangan cukup lama. Lanjut. Ya, jadi pencegahan kan tadi PSBB ini kita sudah tahu semua. Namun tes yang sebanyak mungkin ini sebetulnya idealnya kalau bisa sih 100.000 tes sehari. Atau paling tidak yang tadinya kan kita 10.000 tes sehari, kemudian Presiden menyampaikan kalau bisa 40.000 tes sehari. Ini kita belum mencapai angka ini, bahkan
kalau bisa sih 100.000 tes sehari sehingga kita bisa menemukan yang positif, kemudian kita karantina, kemudian selesai penularan. Kemudian langsung kontak tracing, telusur kontak, juga mengisolasi yang positif. Kemudian ukur temperatur, kebiasaan yang baik ini sebaiknya ke depan di new normal masih dikerjakan. Kemudian lalu lintas domestik dan internasional sebentar lagi sudah akan dilepas. Namun yang cuci tangan, masker ini tetap harus selalu kita kerjakan. New normal tentu terkait dengan pelepasan PSBB dan tentu pertanyaan kapan selesai. Nah, kapan selesai ini para ahli masih berbeda pendapat. Yang dulu berpendapat selesai Mei atau Juni saya kira tidak tepat karena sekarang kita sudah bulan Juni dan ternyata belum juga landai. Namun dari Singapura memperkirakan September. Intinya adalah misalnya kita ditetapkan tanggal 3 Juli misalnya bahwa selesai PSBB, kita new normal. Apakah berarti setelah tanggal itu, tanggal 5 atau tanggal 6 itu, kita tidak mungkin tertular? Atau sebaliknya kalau tanggal 1 Juli amat mudah tertular. Tidak demikian. Jadi kita masih tetap bisa tertular. Namun risikonya sedikit lebih rendah dan karena itu kita masih harus menerapkan new normal, masih harus keluar rumah, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan yang lain. Berikutnya. Iya, jadi sekali lagi PSBB adalah kebijakan sosial pemerintah untuk memutus rantai penularan. PSBB dilonggarkan kalau rantai penularan berkurang. Kemudian ada banyak syarat sih selain itu. Angka kematian juga harus turun dan juga jumlah yang meninggal juga harus turun drastis. Jadi PSBB dilonggarkan, kemudian berlaku new normal. Sebetulnya pemerintah juga harus menjaga ekonomi nasional, tentu ingin juga lebih cepat untuk new normal. Rakyat juga sudah bosan di rumah, namun harus selalu hati-hati dan monitornya bukan sebulan, 2 bulan, namun hari ke hari harus dimonitor apakah tidak terjadi gelombang baru, kluster-kluster baru. Jadi kalau terjadi kluster-kluster baru yang banyak, kita juga harus berani untuk kembali ke PSBB lagi. Lanjut. Ya, ini sekarang beberapa 2 slide terakhir, saya kira ini mengenai Jakarta. Jakarta kan sekarang kita juga ingin segera lepas. Namun kalau lihat pertambahannya ini 29, 30, 31 ini belum berkurang signifikan. Dan karena itu juga Gubernur minta agar kegiatan belajar mengajar tidak akan dimulai sampai kondisinya benar-benar aman. Jadi yang lainnya dulu, katakanlah mulai boleh keluar rumah, mulai bekerja, mulai bisa ke pasar, ke mall, namun berikutnya adalah mengenai usul saya, kemudian baru tempat-tempat ibadah di belakangan, dan yang paling akhir adalah mengenai sekolah-sekolah. Lanjut. Iya, ini saya kira slide terakhir, dan kita juga harus belajar dari Jawa Timur, belajar dari Surabaya. Ini pembelajaran yang pahit, namun juga penting. Jadi ternyata tes yang luar biasa banyak itu amat menentukan. Sehingga karena begitu ketemu, diisolir, karantina, rantai penularan putus. Demikian pula telusur kontak sehingga makin lama makin turun. Di Jawa Timur banyak sekali klaster-klaster baru, ada orang keluarga yang memandikan jenazah yang sudah dipastikan, kemudian ada klaster dari pesantren, ada klaster dari gereja, ada klaster dari pekerja migran yang pulang kembali. Nah, jadi belajar pengalaman dari Jawa Timur ini, pembelajaran untuk provinsi lain adalah walaupun kita masuk new normal untuk Anda-Anda yang tinggal di kabupaten dan kota yang sudah mulai dilepas, tetap hati-hati, kita harus selalu melihat data-data. Jadi benar sekali yang tadi disampaikan Pak Sudirman, kita harus selalu berdasarkan data. Jadi kebijakan berdasarkan data. Slide terakhir.
ini gejala saya kira nggak usah, tidak perlu, nggak perlu dibahas hari ini. Ya, kalau pengobatan, intinya pengobatan itu memang tidak ada obatnya yang khusus. Tapi tolong diingat bahwa yang diobati itu hanya sekitar 2%. Artinya 98% itu akhirnya amat sangat ringan dan cukup karantina di rumah. Namun memang yang sedikit ini harus dirawat. Kalau dirawat inap, kemudian ada kemungkinan masuk ICU dan meninggal. Karena itu memang harus pengobatan yang amat sangat teliti. Dan karena itu dokter-dokternya juga harus amat teliti. Kita banyak tahu bahwa banyak dokter yang sudah meninggal, demikian pula tenaga kesehatan yang lain. Lanjut. Ya, ini sebagai penutup, saya kira sudah ini selesai. Memang usia lanjut itu berisiko karena usia lanjut biasanya ada jantung, ada koroner, ada semacam stroke, ada. Namun untuk usia berapapun tetap saja berisiko untuk gawat dan meninggal. Jadi misalnya orang yang sebelum kena corona ini sudah sakit paru menaun, orang yang asma yang berat, perokok, hati-hati, jadi waktunya untuk menghentikan rokok, kemudian penyakit jantung yang berat, imunitas amat rendah, pasien obesitas, terutama yang amat sangat obes, yang indeks massa tubuhnya lebih dari 40, diabetes yang tidak terkontrol, penyakit ginjal menaun, dan penyakit hati menaun. Jadi untuk yang berisiko ini lebih ketat lagi. Jadi new normalnya tunda, jadi tetap sebaiknya tidak keluar rumah, dan kalau ingin untuk makan, untuk obat, ya anggota keluarga yang lain yang menolong. Jadi kita harus hati-hati untuk yang berisiko tinggi. Lanjut. Iya, kesimpulan, jadi memang iya, new normal sudah mulai diberlakukan di beberapa kabupaten dan kota. Namun kita harus hati-hati, harus selalu melihat data. Jadi sekarang semua orang penting sekali melihat perkembangan angka-angka karena di situ menunjukkan apakah benar kita makin menurun atau nanti terjadi kluster baru sehingga kita harus lebih hati-hati. Dan pesan yang terpenting adalah bahwa memang penularannya bisa dicegah. Jadi nggak usah terlalu panik. Penularan bisa dicegah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Atas penjelasan yang luar biasa komprehensif. Nanti mohon izin slide-nya kami share juga ke teman-teman media. Kita lanjut ke Kak Angela Simatupang. Beliau dari RSM, dan seperti yang perkenalan tadi, bisa Kak Angela jelaskan tentang bagaimana nih managing risiko dunia usaha, kemudian juga investor, kemudian yang paling terkena dampak juga terlepas dari faktor kesehatan yang terjaga, tapi pada yang sama dunia usaha, pengusaha, lalu kemudian masyarakat juga gitu pengen ekonominya segera bergerak gitu. Nah, pengalaman Kak Angela dan RSM ini dalam memberi saran dan berkomunikasi dengan dunia usaha dan investor seperti apa nih Pak? Silakan. Terima kasih Bang Endi. Agak sedikit berbeda mungkin Bang ya dengan krisis ekonomi di tahun 97-98 gitu ya. Kalau kita lihat di tahun ini itu kan semua sektor ya, semua sektor. Jadi kalau sekarang itu kita lihat semua itu mengalami business challenges yang luar biasa, dan itu semua sektor. Hanya dampaknya di sektor tertentu itu jauh lebih besar. Memang ada sektor-sektor tertentu yang mengalami enjoy certain financial benefit lah ya, dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tapi mostly sektor-sektor lainnya mengalami kesulitan saya rasa gitu ya. Dan bukan saja health dan humanitarian, business challenges luar biasa gitu ya. Collapse dari customer demand itu banyak. Significant regulatory modification, supply chain interruption, unemployment, economic recession. Ini recession is just around the corner gitu loh. Increase uncertainty. Saya tahu uncertainty is the only certainty.
tetapi uncertainty-nya semakin increase, kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Dan kalau melihat ini semua, saya rasa kalau kita merespon dengan hanya bersikap ad hoc gitu ya, itu nggak akan bisa baik gitu ya, it won't work. Jadi kalau saya sih sarannya adalah organization itu harus bisa mulai berpikir strategis dan terstruktur gitu ya untuk bisa recover gitu. Dan harus berpikir mulai berencana gitu. Kita berpikir misalnya gini, pertama untuk bisa mengambil keputusan yang sifatnya strategik. Kita harus ngerti dulu saat ini posisi kita, organisasi kita posisinya ada di mana di dalam environment bisnis kita. Kalau kita di market, di dalam ekosistem kita itu, di dalam di antara kompetitor kita, apakah kita leading atau tidak? Apakah kita mampu untuk saat ini shutdown operation kita dan kita bisa open at any time tanpa ada berpengaruh apapun setelah ini semua berakhir? Atau kita malah jadi bangkrut, gitu ya? Atau malah kita bisa jadi leader dikarenakan lockdown ini semua. Gitu. Ada tadi seperti saya bilang, ada industri-industri yang survive, yang malah jadi thrive gitu ya. Home office equipment, berapa banyak kita sekarang nih selama kemarin berapa bulan terakhir belanja online home office equipment, karena kita semuanya bekerja dari rumah. Internet enable communication, collaboration tool, software untuk collaboration itu high in demand semua. Kalau untuk masalah hospitality industri kita tahu lah itu udah severe. Masalah travel udah severe sekali. Saya kebetulan duduk di RSM itu juga menjadi salah satu global board member gitu ya. Saya tiap bulan itu pergi ke luar negeri. Saya punya travel itinerary sudah di cancel sampai dengan Desember. Jadi walaupun ada pelonggaran-pelonggaran di luar negeri, kita sudah tidak ada travel. Kita sudah putuskan tidak mau travel sampai dengan Desember. Yang tadinya saya travel sampai tiap bulan itu saya pasti travel. Bulan Januari saya ke Amerika, saya udah pakai masker loh, karena saya udah dengar di Wuhan sudah kemana-mana. Itu pulang ke Jakarta tidak ada yang meriksa saya, gitu ya. Jadi itulah gitu ya maksud saya. Dan orang-orang walaupun dibilang sudah di Amerika, di Eropa sudah mulai pelonggaran, kita tetap tidak ada mau travel sampai dengan Desember. Kita tidak tahu apakah kita masih mau travel nanti ke depannya atau kita masih wait and see. Jadi itu pun sudah berubah gitu ya, the new normal. Walaupun tidak tetap kita pikir penting face to face itu. Jadi kita juga harus tahu posisi kita di mana gitu. Dan apa rencana kita untuk bisa bouncing back. Jadi tadi saya bilang tidak bisa kita punya ad hoc plan lagi. Harus terstruktur. Plan apa yang kita mau, kita harus bikin action plan apa untuk kita bisa bouncing back ke posisi yang kita mau. Ke posisi yang kita mau untuk tujuan kita di depan. Karena kita nggak akan mampu untuk bisa menghandle ini semua. Orang semua sektor kok terpengaruh. Beda sekali dengan krisis tahun 97-98. Sehingga tadi, seperti saya sampaikan di awal, tadi di dalam demand customer itu udah collapse gitu. Jadi ini sesuatu yang the crisis is just around the corner sebenarnya. Kemudian dari sisi intra-organisasi, how will the culture and identity change? Ada beberapa yang mungkin dalam situasi krisis kita jadi berkumpul dan semakin solid. Tetapi ada juga yang dalam situasi krisis kita menjadi semakin egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Nah, ini yang kita perlu lihat dan kita perlu waspadai. Gitu ya. Salah satu risiko culture itu. Apakah ini membuat kita menjadi semakin egois? Apakah kita malah jadi bisa untuk bisa berkolaborasi untuk maju, mencapai sesuatu yang lebih baik? Karena action plan yang menjadi beda, mitigation terhadap risiko itu bisa menjadi beda. Kemudian, project-project apa yang harus kita lakukan, yang harus kita launch, yang harus kita run, yang harus kita coordinate supaya kita bisa survive. Bukan hanya survive, tapi juga sustain. Karena kita nggak bisa mikir cuma sampai Desember. Kalau kita mau survive itu, kita mikirnya harus sampai 2021-2022. Nah, sekarang, kalau kita mikirin project, kita pasti mikirin resources.
bukan saja resources dari sisi financial, resources juga dari sisi people. Kalau kita bikin beberapa project tetapi dengan the same people, itu adalah bahaya. Karena tidak mungkin projectnya berhasil dengan the same timeline, at the same pace, dengan orang-orang yang sama. Jadi risiko untuk gagalnya juga akan semakin tinggi. Dan bagaimana kita bisa siap untuk mengeksekut plan dan project tersebut. Jadi kita juga harus bisa mengakses preparedness dari organisasi kita sendiri. Apakah kita sudah siap untuk menjalankan rencana-rencana yang tadi kita susun, project-project yang sudah kita buat, apakah organisasi kita sudah siap untuk shift ke era yang tadi, new normal tadi itu. Mungkin sebagian malah bikin lebih baik kita sebagian remote work. Karena ternyata beberapa, saya tidak bilang semua ya, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan remote. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang ternyata bisa dilakukan remote, dan ternyata tetap efektif, tetap efisien, dan mengurangi cost. Itu mungkin salah satu yang mungkin bisa dilihat juga. Jadi saya rasa itu perlu decision making proses yang terstruktur, yang disusun dengan strategi yang memikirkan risk di dalamnya. Gitu ya. Jadi sebuah proses yang risk making strateginya itu udah embedded gitu. Mungkin dari saya itu kali ya, Bang Andy. Kalau lihat tadi strategi luar biasa. Kalau pengalaman ketemu investor, pengusaha, Kak, yang mereka paling keluhkan apa ya? Tentu saja ini kondisinya stuck semua, tapi pengalaman mereka untuk survive selain tadi berpikir strategi, tidak hanya tactical planning. Apa ya kalau berdasarkan karena RSM atau Kak Angela ini sering bertemu Ya, dengan mereka. Tadi saya sampaikan saya sampaikan di depan tadi, Bang, customer demand collapse, Bang. Kalau customer demand collapse itu udah kayak rantai gitu ya. Udah kayak lingkaran setan, Bang. Sekarang kuncinya sebenarnya cash flow, Bang. Cash is king. How we maintain the liquidity. Sekarang kita punya liquidity crisis, Bang. Kalau kita bicara debt, gitu ya, dibanding dulu misalnya, debt kita secara global tuh naik kira-kira 15% dibanding tahun krisis 1998. Dan tahun sekitar 2018 itu, Bang ya, itu kita punya debt itu 71 triliun globally ya, dan itu sekitar 93% dari GDP global. Semenjak 2008 itu mungkin lebih mudah gitu ya untuk cari cari debt, kemudian governance-nya mungkin juga lebih short, lebih ini gitu ya, dan 6 triliun debt itu ada di dalam perusahaan yang highly leverage. Jadi kalau sekarang perusahaan-perusahaan tersebut mau cari suntikan dana, udah nggak bisa lagi dari financial institution, dan nggak bisa lagi dari perusahaan yang kolateral yang seperti apa gitu. Harus dari private equity, dari tempat-tempat lain gitu. Jadi saya rasa masalah debt restructuring akan sangat penting, tapi debt restructuring-nya juga yang agak sedikit berbeda dengan debt restructuring model tahun 1998, di mana kita dulu juga krisis gitu, Bang. Terima kasih Kak Angela. Jadi memang ini multi kompleks sekali. Jadi kayaknya bukanya sudah lewat gitu ya. Likuiditas berat, kemudian source dana juga susah sekali gitu kan ya. Ini kita menarik sekali, nanti kita lanjutkan. Dan kita ke pembicara berikutnya, Bung Hensat, rekan kita, yang coba melihat, kalau tadi kita sudah bicara tentang PMI dan segala macam stakeholder yang dikelola, lalu kemudian Kak Angela barusan bicara tentang dunia usaha investor, lalu kemudian ada Prof. Zubairi yang bicara tentang direction. Nah, dari Bung Hensat ini kita ingin dengar sebetulnya critical point dalam mengkomunikasikan program pemerintah, kemudian memaintain supaya program ini, terutama di Jakarta, salah satunya adalah supaya sukses ini seperti apa, Bung Hensat melihat, supaya komunikasinya itu efektif, masyarakat juga tidak menjadi ambiguity dalam menyikapi itu,
Karena kita tahu sendiri ya, terakhir-terakhir ini ada beberapa informasi yang kadang-kadang bertolak belakang. Nah, ke depan, kita bicara ke depan nih, Bung Hensat, bagaimana pihak-pihak yang punya otoritas mengkomunikasikan berbagai program pendekatan ini supaya efektif ke masyarakat yang menghadapi badai dalam perahu yang berbeda ini. Silakan, Bung Hensat. Ya, terima kasih Mas Endi, Kak Angela, Profesor Dr. Zubairi Zurban. Assalamualaikum Pak Sudirman Said. Ini menarik dengan normal dan saya baru saja 1 jam lalu ikut serta merasakan dengan normal itu di masjid. Ternyata nggak gampang sholat Jumat dengan pembatasan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Contohnya selalu ada pertanyaan, kenapa saya nggak boleh masuk masjid? Nah, terus kemudian merembut masjid itu bilang, oh sudah penuh di dalam, jadi terpaksa harus di luar. Ternyata di luar pun jaga jarak susah dilaksanakan. Jadi rata-rata memang di luar masjid sholatnya, tapi tetap cari tempat berteduh. Gitu, yang dekat, ya yang di bawah awning masih ada, tapi ada beberapa cari di bawah pohon. Tapi yang justru menarik, Mas Endi, ini sesuai mungkin dengan yang disampaikan Kak Angela tadi tentang ekonomi. Jadi pada saat sholat Jumat dimulai, banyak sekali kegiatan ekonomi yang terjadi ya, selain amal ya. Itu ada tukang bakso, tukang gorengan, tukang cendol, tukang rujak itu sudah mulai berjualan. Dan itu ya lupakan tentang pakai masker dan jaga jarak. Boro-boro mau pakai masker, mereka rebutan kok saking kangennya sama cendol, saya rasa. Nah itu pengalaman siang ini yang menurut saya bisa diterjemahkan macam-macam. Pemerintah memang menyampaikan tentang the new normal, tapi seingat saya hanya 2 orang yang secara konsisten menyampaikan itu. Yang pertama adalah Presiden Jokowi, yang kedua adalah Pak Yuri sebagai juru bicara COVID-19. Tapi yang lainnya simpang siur. Justru ini yang menjadi perhatian. Koordinasi antara pusat dan daerah harusnya terjadi jauh sebelum the new normal ini disampaikan. Banyak perbincangan dan perdebatan tentang apa sebetulnya the new normal itu. Nah ini kan juga belum jelas. Pemerintah memang kalau saya tidak salah telah melakukan kajian di lebih dari 500 daerah yang boleh melaksanakan itu. Nanti mohon dikoreksi Pak Sudirman Said, Prof. Zubairi. Baru 102 kalau saya nggak salah yang boleh melakukan the new normal. Presiden sendiri di akun Twitternya malam atau pagi tadi saya baca ada 3 daerah yang masih merah, itu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur kalau saya tidak salah. Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan, tapi 1 merah itu. Nah, dari beberapa data yang tadi saya sampaikan saja, memang the new normal ini bukan hal yang mudah dilakukan. Terlebih komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang new normal ini tidak melulu tentang the new normal. The new normalnya ada di sebelah mana? Apakah hanya di ekonomi atau hanya di pendidikan kah, atau masuk ke sektor-sektor lain termasuk tenaga kerja. Nah, selama Ramadan ada 3 kali kami melaksanakan perbincangan ngopi bareng bersama para ahli. Itu pun disampaikan bahwa the new normal ini hanya melihat hal-hal yang kelihatan. Misalnya aktivitas di mal dan aktivitas di pusat perbelanjaan, tapi tidak pusat keagamaan dan pusat perbelanjaan, tapi tidak berbicara tentang hal-hal lain yang lebih detail seperti pendidikan, kemudian aktivitas-aktivitas informal lainnya. Kita sempat membicarakan bagaimana seorang atlet basket melaksanakan atau melakukan pertandingan pada era new normal. Itu kan juga hal-hal yang next-nya harus dibahas. Tapi pada dasarnya Mas Endi, kalau tadi ditanya bagaimana seharusnya ke depannya, ada 3 hal yang menurut saya wajib ditaati oleh pemerintah. Yang pertama adalah koordinasi antara pusat dan daerah. Kenapa ini menjadi hal penting yang saya bicarakan pertama? Karena menjadi fenomena selama COVID, kita melihat ada pertentangan perbedaan pendapat antara pusat dan daerah. Beberapa bupati bahkan terang-terangan berani menantang menterinya, ini luar biasa. Baru terjadi di era COVID. Kenapa ini menjadi penting? Kita ini kan hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang
banyak bupati, wali kota, gubernur itu melaksanakan kewajibannya karena dia dipilih oleh rakyat. Tapi tetap saja ada koordinasi garis lurus ke pusat. Jadi koordinasi antara pusat dan daerah harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat menerima the new normal sebagai the new normal. Jadi benar-benar sebagai normal baru, bukan kembali normal pada masa yang baru pasca COVID. Maksud saya begini, tadi di masjid itu bukan the new normal. Itu adalah kehidupan normal pasca COVID, terjemahan dari masyarakat. Kenapa? Ya ada 2 tukang cendol, nggak ada jaga jarak, nggak ada pakai masker, ya ngantri aja. Ya berisiknya juga begitu, tambah esnya, tambah gula, itu adalah kehidupan normal yang baru. Nah, the new normal ini belum dipahami oleh masyarakat. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja yang harus hadir di kantor. Mungkin Mas Endi termasuk yang beruntung karena kantornya mungkin masih libur. Tapi bagaimana dengan Pak Sudirman Said yang berkutat dengan kegiatan kemanusiaan? Itu pasti akan ribet banget. Bagaimana dengan Prof. Zubairi Zurban yang harus menangani, membantu penyembuhan pasien misalnya. Nah itu kan ribet banget. Kak Angela dan saya mungkin termasuk ya salah satu tenaga kerja yang paling enak karena kita ketemunya dengan orang-orang terdidik yang secara pertemanan dekat. Jadi kalau dia nggak pakai masker kita bisa semprot tuh, ya lo pakai masker. Kalau nggak gue nggak mau deket-deket, kita bisa begitu. Nah itu yang kedua, bagaimana masyarakat mengerti bahwa kita hidup di era new normal, bukan era normal setelah COVID. Gitu. Era baru setelah normal setelah COVID itu beda. Nah kemudian yang ketiga adalah tentang kebijakan. Pemerintah harus benar-benar mengeluarkan kebijakan yang ada kaitannya dengan the new normal. Tapi yang terjadi sekarang ini banyak sekali kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan yang dibuat sebelum COVID hadir, kemudian dipaksakan untuk diimplementasikan. Misalnya kartu prakerja, kemudian baru-baru saja adalah TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat. Itu adalah program-program bagus dengan niat yang baik sekali, tapi menurut saya terlalu dipaksakan pada era the new normal ini. Sehingga sebaiknya pada saat pemerintah mengatakan the new normal, maka apa yang akan dilakukan atau dikeluarkan kebijakannya yang terkait dengan the new normal yang bisa membantu masyarakat mengimplementasikan ini. Tambahan sedikit Mas Endi, ada satu hal yang sebetulnya ampuh tapi kerap dilupakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan normal ini, namanya filantropi. Kegiatan kedermawanan oleh masyarakat di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Nah, seharusnya filantropi ini bisa lebih ditingkatkan pada era the new normal. Ya melalui PMI boleh, melalui IDI boleh, melalui masjid boleh. Tapi yang jelas adalah ini saatnya bagi pemerintah mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari masyarakat untuk bisa menghadapi atau bisa menjalani new normal ini. Jadi saya ulang, Mas Endi, ada 3. Yang pertama adalah koordinasi, kemudian yang kedua adalah kebijakan, kemudian yang ketiga adalah filantropi atau kedermawanan. Itu Mas Endi kira-kira 3 hal yang harusnya bisa dilakukan pemerintah di selanjutnya di kehidupan kita pada era normal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Hensat. Singkat, padat, dan shock gitu ya. Jadi memang kita ngalami sendiri, kita sholat Jumat tadi seperti itu yang manusiawi sekali. Jadi new normal yang seperti apa gitu ya. Jadi harusnya new normal tidak balik lagi ke normal, tapi yang betul-betul normal, separuh karyawan, terus kemudian tetap jaga jarak, mulai jadi agak berbeda. Tapi kalau komunikasi saya dengan beberapa kementerian, kayaknya mereka sudah punya protokol untuk hidup dengan pola new normal tadi. Oke, sambil kita nunggu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman partisipan, kami minta segar para partisipan yang ingin bertanya menyebutkan nama dan institusinya dan nama pertanyaannya. Tapi karena keterbatasan waktu, paling hanya 3 penanya yang
kita berikan kesempatan untuk bertanya. Nah, sambil nunggu, saya mau balik lagi ke Pak Sudirman Said terkait dengan penanganan COVID ini. Nah, kalau dari PMI sendiri, Pak, jadi apakah tadi bisa dielaborasi lagi 3 hal yang masalah masyarakat harus disiplin, kemudian juga soal leadership, lalu kemudian pengalaman selama ini kerjasama pemerintah dan stakeholder supaya efektif dalam konteks menuju new era, new normal tadi. Jadi karena ini kuncinya menurut Pak Dirman, agar proses transisi ke new normal yang betul-betul normal tadi bisa sukses. Jadi silakan bisa dielaborasi. Terima kasih Mas Hendy. Kemarin kami kebetulan rapat di PMI setelah Pak Ketum Pak JK kembali dari pertemuan dengan Pak Presiden, dan saya bertanya apa argumennya untuk kita jelaskan pada masyarakat sehingga kita harus bersiap-siap memasuki era normal baru atau suasana baru. Beliau menyebut 2 hal. Satu, ya memang kebetulan trennya cukup baik, menurun begitu. Yang kedua adalah seperti Ibu Angela tadi mengatakan, ini situasi kehidupan masyarakat sudah sangat under pressure sehingga bisa membuat risiko-risiko ikutannya itu muncul. Orang jenuh, orang stres, tapi juga yang penting banyak sekali anggota masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan. Tadi contohnya begitu dibuka masjid, yang jualan cendol ya jual cendol, yang jualan gorengan masuk mulai gorengan segala macam, itu real life ya, kehidupan nyata 40% ke bawah begitu. Jadi nah karena itu kemudian ditanya, jadi apa yang harus dijaga untuk ini semua terjadi? Sederhananya bagi teman-teman PMI menerjemahkan new normal itu ya beraktivitas sebagaimana biasa, produktif begitu ya, tapi dengan pengawalan yang ketat tadi. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sejauh mungkin hindari kerumunan. Itu kan tantangan tersendiri tuh. Beraktivitas produktif tapi harus melakukan ini semua gitu. Nah, yang kedua, dulu mungkin penyemprotan itu dianggap sebagai keadaan darurat. Tapi nanti jadi hal normal. Kita sambil jalan di pasar melihat ada mobil PMI atau tangki-tangki relawan nyemprot di berbagai tempat, atau kalaupun tidak pagi ya sore atau pagi atau jam-jam istirahat. Jadi ada pengawalan, ada pembiasaan yang baru, tapi juga ada usaha-usaha untuk mencegah yang supaya tadi virus ini tidak berkembang sebagaimana yang pernah kita alami. Nah, kemudian saya bertanya nih, kira-kira keadaan ini akan berlangsung berapa lama? Teman-teman BNPB sudah pernah mengatakan bahwa kita harus bersiap, yang namanya virus corona itu tidak bisa pergi seluruhnya, minimal dalam waktu yang pendek ini. Disebutnya kita harus bersiap menjadi teman atau bersahabat dengan corona, atau hidup di tengah-tengah corona itu. Hitungan Pak Ketua Umum, kita minimal perlu 3 tahun menghadapi semua ini. Bagaimana hitungannya? Beliau kan sangat pandai mengeluarkan atau hitung-hitungan yang sifatnya praktikal. Kata beliau, ini paling cepat vaksin ini akan diproduksi oleh Cina, yang itu diperkirakan produksinya paling cepat mulai Januari. Kalau 3 bulan produksi massal, maka bulan Maret, April, Mei, Juni, sampai Juli barangkali akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Begitupun di Amerika. Jadi kalau produksinya lancar, seluruh pabrik itu bekerja, Indonesia baru kebagian mungkin bulan-bulan Agustus, September katanya. Nah, menyuntik 250 juta rakyat, atau mungkin kurang karena sebagian belum waktunya gitu, itu memerlukan berapa waktu, berapa lama? Apakah tenaga medisnya mencukupi?
mungkin jangan-jangan belum melatih pada waktu kita mengatasi malaria zaman saya SD itu. Sehingga ada paramedis-paramedis yang dilatih secara khusus untuk menyuntik vaksin corona ini. Jadi dalam waktu 2021 kita harus ikuti tanpa vaksin, obatnya juga belum ditemukan. Mungkin 2022 mulai ada vaksin, mulai disuntikan, tapi belum selesai. Jadi 2023 kita baru selesai mengatasi vaksin itu. Kalau vaksin sudah disuntikan, Pak Prof lebih paham, maka kita baru mengatakan pencegahannya efektif orang per orang. Gitu. Nah, karena itu memang pilihannya memang sulit, pilihannya tidak gampang nih, Mas Henry tadi. Pilihannya bagi siapapun yang bertanggung jawab mengelola pemerintahan, pusat maupun daerah, saya kira memang harus mencari keseimbangan supaya penderitaan masyarakat yang disebabkan oleh bukan COVID secara langsung itu bisa segera diatasi walaupun bertahap. Gitu. Nah, karena itu tadi, koordinasi menjadi penting, saya sepakat. Kemudian bagaimana leadership itu bisa menggerakkan seluruh potensi. Meyakinkan pada semuanya bahwa this is not the fight of government, ini bukan perangnya pemerintah, ini perang semesta. Mulai dari pemerintah, LSM, kelompok masyarakat, agama, petugas kesehatan, tentara, polisi, semuanya harus jadi satu. Bahkan sejak awal kita ingin mengatakan persaingan politiknya berhenti dulu aja. Ini fokus pada tugas kemanusiaan. Gitu. Karena bersatu saja, ini suasananya berat sekali, apalagi kalau segala sesuatu dilihat secara politik. Kalau yang menyatakan Henry, Mas Hensat, maka lawannya Hensat mengatakan itu salah. Gitu. Ini kapan ketemunya? Jadi kalau kita bisa melahirkan pikiran-pikiran bersatu dari para pemimpin apapun, pemimpin di pemerintahan, di luar pemerintahan, itu akan sangat baik. Nah, yang ketiga tadi, tekanannya adalah menurut saya ingin mengulangi, Pak Prof, jangan ambil kebijakan yang tidak berbasis data. Data oriented scientific approach, dengarkan ahlinya, karena masing-masing urusan teknis ini ada ahlinya, dan biasanya makin sulit, kita makin memerlukan ahli. Makin kritikal pada kehidupan manusia, kita perlu mendengar ahlinya. Jangan di-approach dengan pendekatan populis, pendekatan politis, tapi dekatilah dengan pendekatan para saintis yang memang bidangnya masing-masing. Kalau tiga ini kita bisa kerjakan, rasanya masyarakat akan ikut. Tapi kalau sebaliknya polisinya tidak terlalu clear, abu-abu, tidak konsisten, sulit dibayangkan bahwa masyarakat kita akan ikutan. Nah, menjadi tugas kita semua nih, para ya orang sekolahan lah, para intelektual, untuk mengajak kiri kanannya, mengajak komunitasnya untuk mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, karena pemerintah bagaimanapun adalah penanggung jawab dari penyelenggaraan negara ini di berbagai level. Jadi kita siap-siap 3 tahun, Mas Andy, untuk tidak nyaman tapi harus survive, gitu. Iya. Terima kasih, Pak Prof nanti. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita ambil satu saja kalau kaitannya dengan, ini pertanyaan ke Prof. Jubairi nih, Bu. Ada beberapa pertanyaan soal pasien, soal sakit ini. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan, tapi relatif hampir sama. Nah, kami ambil satu dari Tika Yesan Pelita. Dia bertanya ke Prof, apakah pasien COVID-19 setelah dirawat dinyatakan bisa tertular kembali, dan jika apakah tertular akan lebih parah lagi atau bagaimana? Jadi bicara tentang imunitasnya ini, apakah imunitasnya akan konsisten seterusnya? Prof. Jubairi bisa bergabung? Halo? Iya. Silakan, Prof. Jadi kalau kan sudah ada, ya, silakan, Prof. Kan ada beberapa orang. Ya, ada beberapa orang yang sudah dinyatakan sembuh, kemudian sakit, bahkan ada yang meninggal. Ini cara melihatnya, kemungkinannya belum tentu, yang pertama belum tentu sudah sembuh benar. Jadi walaupun sudah dites negatif, masih bisa sebetulnya masih ada virusnya.
Itu satu, karena tes antibody tidak neutralizing antibody, mengandung antibody yang bisa menetralkan virus tidak. Nah, ini adalah cikal bakal untuk mengobati pasien-pasien yang lain. Jadi pertama bahwa apakah mungkin tertular lagi, teoritis mungkin dengan subtipe yang lain. Kalau subtipe yang sama, kalau tidak terbentuk antibody. Jadi untuk yang setelah sembuh itu ada yang mempunyai antibody yang amat kuat yang bisa menetralkan virus corona, ada juga yang tidak mempunyai antibody. Halo. Ya. Jadi ini ada kekhawatiran semacam. Halo, Prof. Mas, saya Ya, boleh menanggapi Prof nggak? Ya, silakan Mas Hendri. Ini tadi penting sekali yang disampaikan oleh Prof. Zubairi Jurban. Dan harusnya pemerintah juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan new normal ini. Apalagi Pak Sudirman Said mengatakan perkiraan new normal kita ini sampai 3 tahun. Nah, kenapa ini menjadi penting sekali? Jangan sampai kemudian muncul ketakutan-ketakutan yang banyak sekali beredar di masyarakat, munculnya gelombang kedua COVID-19 ini. Nah, hal yang disampaikan Prof itu kan hal baru tuh, saya baru dengar sekarang. Jadi banyak nampaknya hal-hal yang mesti dikomunikasikan oleh pemerintah terkait dengan normal ini. Bahkan yang saya mau juga tanyakan pandangan Pak Sudirman Said dan Prof Zubairi tentang tuduhan dari masyarakat terkait dengan herd immunity. Itu kan juga hal yang takutin sebenarnya menurut saya. Karena herd immunity ini akhirnya dibentrokkan dengan keahliannya Kak Angela Simatupang, gitu. Yaitu ekonomi, atas nama ekonomi dibiarkan saja. Yang paling penting minum vitamin, minum jahe, minum jamu-jamuan, kalau udah sehat silahkan saja bekerja, mencari nafkah. Kalau ketularan salah lu, terus kenapa nggak jaga diri, kenapa nggak pakai masker dan lain-lain. Jadi menurut saya ini kepentingan ekonomi versus herd immunity yang dibungkus dengan bungkusan new normal ini apa ya, hal yang menurut saya masih misteri sampai saat ini ya, terkait tambahannya kalau tadi Mas Yadi bilang ada leadership, kemudian tadi saya katakan koordinasi antara daerah dan pusat yang harus diperbaiki. Itu sedikit komentar sekaligus bertanya sebetulnya kepada ketiga pembicara lainnya Mas Yadi. Mas Edi Saya rasa saya sepakat dengan Pak Sudirman Said ya, Pak Henry, kalau boleh saya sepakat dengan Pak Sudirman Said ya. Keseimbangan tadi Pak Sudirman Said bilang, kan tidak bisa mengorbankan satu di atas lainnya gitu ya. Karena kita bilang tidak, roda ekonomi tidak boleh bergerak, orang juga di rumah mati gitu kelaparan. Kita tidak mau bangsa kita juga mati kelaparan. Kita biarkan di luar, mereka kena virus, kita juga tidak mau mereka kena virus. Jadi memang tetapi sulitnya adalah saudara bangsa kita ini kan harus belajar disiplin. Itu yang paling berat saya rasa. Tapi tadi saya rasa poin dari Pak Sudirman itu sangat tepat, saya rasa mengenai keseimbangan gitu dan koordinasi dan bagaimana leadership in times of crisis is very important gitu ya, Pak Henry. Saya boleh respon? Silakan Pak Dirman. Mbak Angela, terima kasih sesama akuntan. Sama terminal cash flow. Jadi begitu. Lulusan FK-nya ada 2 nih, akuntannya kan Pak Angela dan Pak Sudirman Said. Lulusan FK-nya saya dan Prof Zubairi. Saya juga FK, Prof, Fakultas Komunikasi. Silakan Pak Dirman. Yang kita tidak boleh klaim, siapapun ini, di seluruh dunia, seahli apapun, tidak ada yang ngerti soal corona ini, terutama dampak kepada masyarakatnya, karena this is new game, sesuatu yang baru sama sekali itu. Jadi memang harus ada kesediaan untuk membuka ruang bagi siapapun untuk berpikir hal baru,
mencari solusi, mencari inovasi segala macam gitu. Tentu saja ada bagian eksaktannya, dan berarti para dokter, para ahli kesehatan yang lebih paham, tapi dalam urusan mengelola krisis ini, nobody can claim bahwa dia punya obat yang paling manjur gitu. Karena itu tadi, dialog, saling terbuka, kemudian datanya didengarkan dari para ahli itu menjadi penting. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, herd immunity kan pernah jadi kasus, pernah jadi isu seolah-olah pemerintah mau menjalankannya. Saya kok tidak percaya pemerintah manapun gitu ya, mau mengorbankan nyawa rakyatnya untuk semata-mata kepentingan ekonomi pun politik. Itu enggak lah. Apalagi kita ini kan negara Pancasila, sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Jadi Tuhan di atas segala-galanya, tujuannya adalah keadilan sosial. Jadi saya nggak percaya itu, karena itu terjadi lebih pada dialektika atau wacana yang terus-menerus dicari dari keseimbangan tadi. Tapi selama 3 bulan ini kita belajar bahwa sebetulnya dengan segala kontroversi dan plus minusnya, we went through very difficult time, tapi sebetulnya tidak terlalu jelek juga gitu, tidak terlalu jelek. Not the best, tapi tidak jelek-jelek amat juga. Jadi menurut saya, mari kita buka terus ruang dialog dan istilah Mas Henry koordinasi begitu ya, koordinasi supaya semua pihak itu bisa memberikan apa-apa yang jadi ide terbaiknya dan kemudian disatukan. Yang menyatukannya tentu saja otoritas gitu. Tapi misalnya ini apa namanya poin dari BNPB atau dari Satgas itu kan jelas sekali. Ada 3 pendekatan yang dilakukan untuk mengukur apakah satu daerah itu bisa dikatakan diarahkan kepada normal baru atau tidak. Pendekatan epidemiologi, kemudian surveillance kesehatan, kemudian habis itu pelayanan kesehatan di tempat masing-masing. Kemudian 11 indikator nih. Ada penurunan jumlah kasus positif dalam 2 minggu terakhir, penurunan kematian, dan sebagainya. Ini saya forward aja ke Mas Henry dan kawan-kawan. Nah, kemudian muncul 102 daerah itu yang menurut assessment ini ternyata memenuhi syarat untuk kembali pada suasana normal, karena memang ini di daerah ini ternyata 102 ini tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini akan naik. Jadi kembali artinya sepanjang digunakan pendekatan saintifik dan basisnya adalah data, maka judgement atau inovasi atau usaha-usaha untuk mengembalikan pada normal itu menurut saya legitimate gitu. Nah, kami di Palang Merah sekali lagi tugasnya mendampingi masyarakat tadi, mengawal normal baru itu dengan cara apa? Ya sudah, kalau dulu itu kan penyemprotan, pakai masker, cuci tangan di mana-mana dianggap sebagai suasana darurat. Nanti tidak lagi darurat. Ini akan menjadi keseharian. Jadi normal baru. Ke kantor, ke pasar, ke mall, tapi cuci tangan. Pakai masker. Rapat pakai masker. Kemudian setiap seminggu sekali ada penyemprotan di musola, di masjid, di gereja, di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan sekolah nggak cepat buka. Di terminal itu akan menjadi suasana yang semula dianggap sebagai suasana kedaruratan, ternyata itu sudah jadi hari-hari kita. Dan kembali kalau pakai hitungannya Pak Ketum PMI, dalam 2-3 tahun ke depan kita akan mengalami suasana itu. Karena itulah kemudian disebut sebagai normal baru. Begitu mungkin Mas Sensat. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya ambil satu yang buat Pak, tapi ini concern kita semua lah, buat masih Prof. Zubairi dari Ria Ayu Intan, dia dari kantor Sekjen MPR. Ini kalau tadi Pak Sekjen lewat diskusi dengan Pak Ketum bilang bahwa bisa 2-3 tahun lah kita ke normal atau ke normal baru yang lain gitu loh. Nah, concernnya banyak ke pendengar kita ini soal anak sekolah ini, seperti apa ini? Jadi dari jawaban Pak Prof. Zuhairi mungkin bisa ditambahin oleh yang lain gitu. Anak sekolah ini apakah harus segera dibuka kembali sekolahnya atau yang paling akhir sekolah pendidikan itu? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Iya, ini kita tahu bahwa yang amat menentukan memang human behavior yang agak sukar ditebak. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau anak-anak, remaja, mahasiswa itu bisa ditebak bahwa akan
bisa untuk tidak bisa untuk tidak berkerumun, kemudian ada di sekolah itu kelasnya di Indonesia itu cukup padat, jadi kalau intinya adalah sekolah nanti yang terakhir saja dan jangan langsung penuh jamnya. Jadi misalnya jam 8 atau jam 1, tapi untuk 1-2 mata ajaran kemudian ganti. Artinya satu kelas juga isinya dikurangi. Misalnya tadinya isinya 30, ya mestinya harus bisa dikurangi menjadi antara 10 sampai 15 orang murid di dalam satu kelas. Kan tadi dibahas bahwa kalau kita ada di ruangan tertentu cukup lama itu berbahaya, apalagi pada usia remaja nanti amat saya khawatir untuk terjadi klaster baru di siswa maupun di mahasiswa. Jadi saran tetap yang terakhir. Kalau boleh tadi ada pertanyaan sedikit mengenai herd immunity. Bisa? Halo? Ya betul Prof. Ada tadi statement Pak Dirman soal herd immunity itu apakah ini juga akan diterapkan dan bagaimana efektivitasnya? Karena kalau dulu kami sekali. Iya, tadinya itu sekedar wacana saja sih, nggak ada negara satupun yang mau herd immunity karena akan menimbulkan korban yang banyak. Namun mungkin Swedia berpikir lain. Negara dengan penduduk sekitar 10 juta itu melihat bahwa mula-mula Itali, Spanyol, Perancis, Inggris, Jerman itu sudah menerapkan lockdown, tapi akhirnya kasusnya juga jauh di atas 150.000. Jadi kemudian mencoba menerapkan herd immunity. Tapi apa yang terjadi? Angka kematian di sana kalau dari jumlah itu paling tinggi. Jadi meninggal 4.542 dibandingkan dengan negara tetangganya. Denmark hanya 580, Norwegia 237, dan Finlandia hanya 321. Kalau dihitung per kapita, per jumlah penduduk, menjadi jauh lebih tinggi juga dibanding Amerika yang saat ini banyak kematian. Jadi herd immunity itu kita biarkan rakyat terinfeksi, nanti lama-lama virusnya berhenti sendiri, itu terlalu banyak makan korban dan sudah ada buktinya. Dan sekarang kelihatannya Swedia lagi berpikir untuk mengubah herd immunity ini ke arah semacam lockdown. Makasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari mitranya dari teman ini. Jadi satu lagi Dok, apakah pasien yang dimakamkan oleh ya kenapa suspek COVID harus juga dimakamkan dengan COVID-19? Ini dari mungkin bisa dijawab oleh Prof. Zubairi dan Pak Dirman ya. Pertanyaannya, kenapa suspek COVID-19 yang meninggal harus dimakamkan dengan protap COVID-19? Sementara virusnya sudah mati. Ini gimana, Prof? Iya. Jadi di awal-awal itu kita belum punya rapid, adanya tes PCR yang saya sendiri juga pernah kontak dengan pasien sehingga saya harus memeriksakan. Bayangin nggak bisa langsung, jadi harus daftar dulu. Itu pun karena profesor dimajukan 3 hari, jadi antrinya 3 hari. Kemudian di swab hidung dan tenggorok. Hasilnya 7-8 hari. Jadi kalau pasien di ICU bisa dibayangkan atau terlanjur sembuh atau sebaliknya terlanjur meninggal. Itu yang kemudian protokol dikuburkannya menjadi harus melalui protokol untuk dianggap COVID. Kemudian memang ada perbedaan pendapat sedikit, walaupun kita sudah menyampaikan, Indonesia sudah menyampaikan apa adanya yang PDP dan ODP itu, namun dari WHO itu juga belum lama, jadi karena pandemi ini berubah perkembangannya cepat, mulai menyarankan agar yang tersangka, termasuk di Amerika disarankan yang tersangka COVID kalau meninggal harus masuk ke dalam laporan COVID. Ya. Di kita agak berbeda, namun tetap terbuka. Jadi menurut saya ya memang agak berbeda dari negara lain, tapi selama yang ODP, PDP-nya itu juga dicantumkan, kita bisa memperkirakan kondisi epidemiologi kita.
Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan para penanya puas dengan penjelasan tadi. Pak Dirman ingin menambahkan terkait dengan tadi, karena PMI juga punya concern dengan anak sekolah, nyemprot sekolah-sekolah juga kan selain rumah ibadah gitu kan. Silakan Pak. Tapi saya membayangkan ada dua risiko kalau membuka sekolah terlalu dini. Membuka dalam artian mengajak anak-anak sekolah masuk lagi. Nomor satu, memang level kontrol dirinya kan namanya anak-anak ya, tidak sebaik orang dewasa. Gitu. Jadi berisiko membiarkan anak-anak, karena misalnya perjalanan dari rumah ke sekolah itu kan tidak semuanya nyaman dengan kendaraan pribadi. Ada yang harus naik kendaraan umum, ada yang naik ojek, segala macam. Rutenya sangat tidak terkontrol. Yang kedua juga populasi. Bayangkan kalau satu anak terekspos dengan 5 atau 10 titik, kalau sekelas itu bahkan sesudah dikurangi menjadi 20 orang saja, itu sama dengan 20 kali 10 orang. Itu artinya satu klaster itu, satu ruangan terekspos dengan begitu banyak. Padahal tadi kan hukumnya siapapun bisa kena, yang semakin berisiko berinteraksi dalam kerumunan itu makin besar risikonya. Jadi menurut saya anak-anak sekolah itu belakangan. Bahkan mahasiswa pun sebaiknya belakangan. Toh dengan segala kekurangan kita bisa mencari jalan keluar bagaimana caranya tetap belajar tapi tanpa harus. Tentu saja kritiknya adalah kritik pandangan ini, ya kalau yang di desa bagaimana, itu nanti kreativitas masing-masing. Tapi saya kok merasa bahwa orang-orang kita ini hebat-hebat gitu ya. Didera kesulitan apapun itu bisa mencari jalan, bisa mencari jalan. Jadi adjustment capability-nya itu luar biasa besar, sehingga kemudian ya sudah dalam urusan anak sekolah kita beri kesempatan pada para pendidik, para guru, para pengelola sekolah untuk mencari jalan bagaimana caranya anak-anak itu tetap belajar dalam keterbatasan. Saya yang kedua soal jenazah tadi saya tidak punya jawaban teknis, tapi sekedar informasi bahwa sampai sekarang mungkin PMI di daerah sudah membantu pemulasaraan mungkin hampir 150 jenazah ya. Yang ditengarai atau di suspek sebagai COVID, karena di banyak tempat memang terjadi satu kesulitan karena banyak yang tidak berani memakamkan itu. Nah, karena itu relawan PMI sama sejak Maret, sejak Februari kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan termasuk modifikasi ambulan. Nah, ini tidak tahu apakah itu merupakan persepsi atau kenyataan bahwa memang masih ada berisiko menularkan virus itu walaupun sudah wafat gitu. Tapi kami mengantisipasinya dengan modifikasi ambulan, melatih para operator ambulan dan menyiapkan para relawan yang bersedia menjadi pengurus jenazah COVID dan melengkapinya dengan segala macam peralatan, alat pelindung diri, disinfektan, kemudian protokol sampai harus tidak pulang beberapa hari setelah melakukan pengurusan jenazah COVID. Jawaban medisnya barangkali tadi Prof sudah menyampaikan secara baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirman. Masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa maupun dari peserta, tapi karena keterbatasan waktu juga kita udah agak lewat. Satu aja Mas Andi, satu. Saya sebentar. Oh ya, silakan. Gini. Ini memang agak politis, tapi pengen juga tanya ke Pak Dirman. Kemarin itu politis jangan saya dong, saya. Keren itu. Saya udah lama nggak ngelihat foto Pak JK sama Pak Jokowi lagi. Dan kemarin menurut saya sebuah momen yang bagus juga untuk PMI. Selama ini kan pemerintah ini dianggap punya program sendiri, nggak bareng-bareng gitu ya. Terus bahkan banyak juga dokter yang ngomel-ngomel gitu terhadap program pemerintah. Sempat timbul hashtag Indonesia Terserah sebagai bentuk protes terhadap program-program pemerintah. Dan nampaknya memang semakin kesini kan semakin membaik. Saya mau nanya sedikit ke Pak Sudirman Said. Selama ini tuh dengan pemerintah baik-baik aja atau emang sangat baik dalam segala ukuran, Mas Hendy. Karena begini, nomor satu, secara konstitusi
Undang-Undang Palang Merah mengatakan pelaksana kegiatan kepalang merahan itu dua. Satu pemerintah, yang kedua adalah gerakan Palang Merah, yaitu organisasi PMI dan segala macam ikutannya lah gitu. Jadi mau tidak mau tuh berdua mesti, atau pemerintah dan PMI mesti baik. Kenapa? Presiden otomatis adalah pelindung dari PMI pusat. Gubernur adalah pelindung dari PMI provinsi. Bupati dan wali kota adalah pelindung dari PMI kota dan kabupaten. Itu satu. Yang kedua, dalam struktur penanganan COVID ini, PMI menjadi bagian dari gugus tugas, yang tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan seperti sekarang ini. Jadi, kita sebenarnya tidak jalan sendirian, bahkan umpamanya untuk melakukan penyemprotan itu kita koordinasi dengan Pemda yang diwakili oleh gugus tugas daerah. Mana yang mesti disemprot, mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan gitu. Bagi apapun kita koordinasi dengan mereka. Jadi dari segi formalnya jelas sekali ada hubungan yang sangat erat. Nah, informalnya kita tahu hubungan Pak Presiden dengan Pak JK sangat dekat. Beliau menjadi wakil presiden selama 5 tahun, hampir tidak berjarak, dan karena itu segala sesuatu dibicarakan dengan baik. Kalau kebetulan muncul di media seperti seolah-olah beda pendapat, itu kan sebetulnya dinamika sesaat yang antar beliau sangat baik komunikasinya begitu. Jadi kemarin begitu ketemu juga langsung saling bertukar informasi apa yang dialami di lapangan, kemudian Pak Presiden memberikan support apa-apa yang dikerjakan oleh PMI. Jadi hubungannya bagus sekali, Mas Henry, menurut saya. Terima kasih Pak Dirman. Jadi ini closing statement lah, hubungan baik-baik aja, nggak ada masalah, dan PMI selalu partner. Dan karena masih banyak sebetulnya para narasumber pertanyaan dari teman-teman wartawan, tapi karena kita udah lewat waktunya, bisa kita sambung pada webinar next time-nya lah, atau kita ketemu di offline kegiatan. Nah, sebagai penutup saya minta masing-masing pembicara memberi closing statement lah, 1 menit ya. Kita balik sekarang ke Kak Angela dulu. Silakan Kak Angela, kasih statement yang nonjok gitu. Waduh, yang nonjok susah. Kita virtual soalnya Bang Endi. Saya nggak nyampe 1 menit. Saya kasih 1 kalimat aja lah. Kita harus selalu hope for the best, prepare for the worst. Itu aja Bang Endi. Ya, good. Oh, good sekali. Jadi tetap selalu optimis kalau gitu ya. Prof. Zubairi, silakan closing statement-nya supaya semua masyarakat tetap tenang menghadapi 2-3 tahun, kata Pak Dirman tadi, situasi seperti ini. Mute, masih di mute. Masih di mute. Tong royo. Masih mute, Pak. Silakan Pak, Prof. Halo. Keluar suara. Tes Ya, suara. silakan Prof. Dah. Iya. Kita harus banyak bersyukur dengan musuh satu ini, karena saya amat melihat rasa persatuan kita mulai pulih dan mengabaikan perbedaan politik, walaupun tentu masih ada sini sana, dan itu patut kita syukuri. Dan khususnya Tarwah kemarin jadi bisa terus di rumah, Tarwah 30 hari penuh. Terima kasih. Ya, karena Mas Endi-nya kabur. Silakan Pak SS. Pertama saya kembali tadi ingin memberikan satu penekanan bahwa semua pihak sedang belajar bersama-sama. Dan kalau sekarang makin ke sini makin kelihatan satu suara, mungkin akhirnya proses pembelajaran di berbagai titik itu akan menemukan satu titik begitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pendorong dari konvergensinya seluruh inisiatif. Dan normal baru itu tidak lagi jauh, itu sudah di depan mata, bahkan kita harus mengikutinya. Karena itu bersiaplah dengan pola hidup baru. Tapi saya tetap optimis bahwa manusia itu diberi kemampuan menyesuaikan yang luar biasa, dan insya Allah
kita akan survive menghadapi situasi ini dan keluar sebagai pemenang dari proses perang melawan COVID ini. Terima kasih. Silakan, Bung Hensat, ditutup 1 menit ya. Ya, saya selalu berdoa. Ada satu slogan yang saya nggak suka. Semuanya akan COVID pada waktunya. Itu menurut saya slogan yang sangat pesimis gitu. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya harus salut kepada para dokter, Prof. Zubairi Jurban, dan semua yang ada di garis depan kesehatan. Terima kasih banyak sudah menjaga kami. Pak Sudirman Said, saya terima kasih banyak sudah membantu meningkatkan rasa kemanusiaan kita. Kak Angela, coba tolong dijaga supaya harga-harga nggak naik. Kalau harga naik ya tolonglah diberikan masukan kepada pemerintah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan koordinasi dengan pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi. Kemesraan yang ada antara Pak Yusuf Kalla dan Pak Jokowi dan juga tokoh-tokoh lainnya juga masih bisa terjadi. Insya Allah semuanya baik-baik saja dan tidak sampai 3 bulan Pak SS kita sudah menghadapi atau menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Terima kasih Mas Endi, terima kasih Tria Communication. Ya, terima kasih kepada semua narasumber kami yang luar biasa atas kontribusinya tidak hanya di forum ini tapi juga di berbagai forum seperti tadi Mas Hensat sampaikan. Kita juga terima kasih ke para petugas tidak hanya di PMI tapi juga petugas kesehatan, masyarakat yang sudah mau berkontribusi dalam menyukseskan penanganan COVID ini. Sekali lagi terima kasih ke Pak Sekjen PI, Pak Dirman, semoga sehat selalu dan sehat, sukses, selamat kembali bekerja. Juga kepada Prof. Zubairi, terima kasih pencerahan tentang kesehatannya. Saya yakin ini sangat bermanfaat kepada para peserta, pendengar maupun teman-teman media. Juga kepada Kak Angela, tolong dijagain tim para dunia usaha supaya tetap optimis menghadapi 2001, 2002 di tengah era yang new normal tadi. Kemudian Mas Hensat, terima kasih atas pencerahannya. Sholat Jumatnya bisa jadi cerita gitu. Sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara dan semoga Tuhan Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Dan juga satu hal lagi, mohon maaf jika dari awal tadi masih banyak kekurangan. Terima kasih juga kepada peserta, teman-teman ini sudah gabung sejak jam 2 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih. Ibu Angela. Terima kasih. Ya Pak, salam Pak. Mari Pak. Ya. Iya Pak, sampai jumpa semua. Mas Hensat, thank you.